sepatu dibeli berwarna jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat datang kembali di acara edukasi perpajakan berbasis virtual dari KPP Pratama Tapak Tuan. Pada kanal ini, kita akan selalu update membahas tentang peraturan perpajakan terbaru. Sebelumnya, kami ingin menyapa dulu nih kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya siang ini kawan pajak? Semoga baik-baik saja dan sehat, tidak kurang satu apapun. Pasti kawan pajak sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan acara kita pada siang hari ini bersama kami, tim penyuluh pajak KPP Pratama Tapak Tuan. Saya Dini Amalia sebagai host yang kali ini akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bang Toto Suprapto. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yaitu Kupas Tuntas PPh Final UMKM terbaru PP 20 tahun 2026. Kawan pajak semua juga dapat berinteraksi dengan narasumber kita, atau boleh sekali nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar ya. Sebelumnya saya sapa dulu nih narasumber kita pada siang hari ini. Halo Bang Toto, apa Halo, kabar? selamat siang. Selamat siang Bang Toto, gimana kabarnya Bang? Kalau kata orang sini sangat bersemangat sekali. Oke, alhamdulillah. Episode kali ini kita akan bahas tentang kupas tuntas aturan perpajakan yang ditunggu-tunggu oleh kawan pajak semua nih Bang, sejak tahun 2025, yaitu PPh Final UMKM PP 20 tahun 2026. Tapi Bang, sebelum masuk ke tema kita hari ini, boleh disapa dulu dong nih Bang, kawan pajak semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak di seluruh kawasan Aceh Selatan, Semelu, dan Aceh Barat Daya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan PP Final UMKM PP 20 tahun 2026. Oke, baik. Akhirnya ya Bang, PPh UMKM 0,5% ini diperpanjang, sudah terbit aturan lanjutannya setelah aturan sebelumnya itu di PP 55 tahun 2022 sudah berakhir di tahun 2024 kemarin. Kira-kira bisa dijelaskan nggak nih Bang? Kenapa ya bisa sangat lama itu keluarnya aturan lanjutannya? Maksudnya tuh kayak latar belakang aturan ini tuh apa? Baik Kak Dini, sebenarnya latar belakang dari aturan ini itu adalah satu kelanjutan dari paket kebijakan ekonomi sejak tahun 2025. Ini adalah berita baik untuk eh, dunia usaha Kak. Karena ini adalah paket insentif yang dilanjutkan dari paket-paket ekonomi sebelumnya di tahun 2025. Ini adalah perpanjangan dari PPh Final yang dulu sebenarnya sudah berlaku dan akan dilanjutkan kembali sehingga wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pelaku UMKM bisa menerima manfaatnya begitu. Kemudian Kak, ini adalah kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi yang dapat bisa menikmati dari PPh Final 0,5% ini Kak. Lalu sebelumnya memang kita sudah ada undang-undang terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Makanya diselaraskan terkait dengan undang-undang tersebut dalam paket ekonomi kebijakan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Hingga PPh Final ini tetap akan dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kemudian tarif PPh Final 0,5% ini bisa dibuat sebagai tax planning, Kak. Artinya wajib pajak pun bisa membuat tax planning terkait dengan adanya kepastian terkait undang-undang yang sudah diatur dalam undang-undang HPP serta diimplementasikan dalam PPh Final 0,5% ini, Kak. Kemudian yang pastinya dengan diperpanjangnya PPh 0,5% ini memberikan kepastian agar kebijakan ini lebih tepat sasaran kepada wajib pajak. Seperti itu Kak. Oh ya, ada satu lagi Kak. Ternyata kita itu kan masuk dalam negara-negara OECD. Jadi dari negara-negara OECD ini sebagai akses masuk kita sebagai anggota dari negara OECD ini Kak. Oh, baik. Ternyata lumayan banyak ya Bang untuk yang menjadi latar belakang diterbitkannya kembali aturan ini. Kemarin kan Bang, terkait dengan aturan baru ini yang PP 20 tahun 2026 ini, ada saya baca sekilas kalau di PP ini ada bahasan yang baru nih Bang, yang sebelumnya tidak dibahas di PP yang
2022 kemarin. Bisa dijelaskan nggak Bang Oke. bahasan yang baru itu? Ya, benar sekali, Kak. Jadi dalam aturan ini terdapat penambahan peraturan baru Mhm. yang tepatnya ada pada bab 4, yaitu pengeluaran berupa pemberian suap ya Kak ya, kemudian ada gratifikasi dan atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Ah, itu akan diberikan kepada pajak wajib bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan membayar penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi ini sudah dikasih kepastian hukum Kak, bahwa Baik. terkait dengan tindakan gratifikasi suap itu adalah suatu item yang tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan oleh wajib pajak. Baik, berarti Betul, ditegaskan gitu ya Bang ya, iya, kalau misalnya istilahnya pelicin gitu ya Bang, iya, nggak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, begitu. Aturan ini juga seperti yang Abang singgung tadi ya, untuk komitmen kita dalam bergabung di Organization of betul, for Economic Cooperation and Development atau OECD tadi, yang Abang bahas di awal. Jadi dengan adanya aturan ini, kita bisa menjadi akses penuh untuk masuk ke dalam organisasi tersebut ya Bang ya. betul. Baik, lalu selanjutnya nih Bang, kemudian katanya ada beberapa pokok perubahan pada aturan PP20 ini. Ada pokok-pokok perubahannya gitu ya Bang ya katanya. Katanya dan sehubungan yang pertama itu dia membahas tentang penghasilan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Boleh dijelaskan Bang lebih lanjut terkait dengan pokok perubahan tersebut? Baik Kak. Jadi terkait dengan untuk perubahan pokok ada beberapa ya Kak ya. Yang Mm-mm. pertama ada perubahan di pasal 56 ayat 4 di PP sebelumnya. Kemudian ada penyesuaian dan penegasan jenis penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan. Nah, ini menyesuaikan dengan PMK 168 tahun 2023 atau yang dikenal dengan TER ya Kak ya, yang ada TER A, B, dan Oh, C itu oh Kak. baik. Nah, kemudian di dalam pasal 56 ayat tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan atau mendetailkan jenis pekerjaan-pekerjaan tambahan. Kalau di Hmm. PP yang ini dia ada tambahan. Jadi di pasal-pasal tertentu di bagian-bagian ayatnya ada tambahan seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri contoh ya Kak ya, Mm-mm. terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, penilai struktur. Ada tambahan lagi Kak dan tenaga ahli sejenisnya. Jadi ada Hmm. penambahan tersebut. Kemudian terkait dengan contohnya seperti pemain musik Kak, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawaknya seniman kayak Mm-mm. itu ditambahin lagi Kak. Ditambahin dengan pemahat, pelukis, pembuat pencipta konten media yang dibagikan secara daring. Jadi ini ada tambahan. Sekarang kan memang dinamikanya banyak konten kreator Kak. Nah, Oh ini belum baik. dituangkan di aturan sebelumnya Kak. Sekarang sudah Hmm. mulai diatur. Kemudian ada poin di bagian D kalau tidak salah Kak ya, itu ada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, kemudian penyuluh, moderator, ada tambah lagi di belakangnya dan profesi sejenis lainnya Kak. Jadi memang aturan ini menuangkan beberapa dinamika perkembangan profesi Hmm. di dalam PP yang baru ini Kak. Oke Kak, seperti itu Kak. Oh, jadi dia ada tambahan kalimat dan sejenis lainnya, begitu ya Bang ya, untuk mengakomodir kalau terjadi dinamika perubahan pekerjaan, begitu ya Bang ya. Baik, tadi sudah pokok perubahan yang pertama, lalu kita bahas pokok perubahan yang kedua, katanya ada perbedaan subjek atau dibahas lebih lanjut nih Bang, terkait subjek pajak yang berhak menerima menggunakan PP20 ini. Boleh Ya, dijelaskan Bang? baik. Jadi kalau ini kan diatur di pasal 57. Nah, di pasal 57 PP terbaru ini memang ada sedikit perubahan ya, Kak ya. Jadi perubahan ini terkait dengan subjek pajak yang berhak mendapatkan PPh final 0,5%. Nah, Hmm. ini untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Kak, Mm-mm. dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak. Nah, hebatnya PP ini apa? Oh. Dia sudah mengatur ke penghindaran pajak, Kak. Tujuan utamanya adalah untuk jadi penghindaran pajak ini memang
dia itu seharusnya tidak berhak, tapi dia berusaha untuk cari cara supaya dapat memanfaatkan insentif ini, Kak. Nah, dalam PP ini, di pasal 57 ini dia diatur agar yang tidak berhak seharusnya Tidak memang tidak berhak. mendapatkan, Kak, Mm-mm. seperti itu, Kak. Oh, Nah, baik. pengecualiannya, Kak, sebagai subjek bagi PTOP, nah, PTOP itu adalah PT perseorangan, Kak, ya, Mm-mm. itu satu atau lebih PTOP dan WPOP pemiliknya dengan jumlah keseluruhan omset lebih dari 4,8 miliar tidak menggunakan PPh final 0,5% ini, Kak. Hmm. Kemudian jika PT Perorangan dibentuk oleh PPOP yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenisnya dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, itu dia nanti apakah dapat berhak 0,5% atau tidak seperti itu, Kak. Baik. Jadi memang dari subjek pajaknya dikhususkan untuk orang pribadi gitu ya Bang ya. Ya, Sama tadi PT perseorangan PT gitu ya Bang ya. perseorangan. Betul. Yang dibuat oleh orang pribadi juga Betul. berarti ya Bang ya. Dan tidak boleh ada apa tadi Bang bahasanya yang tidak boleh memanfaatkan. Betul. Jadi tidak serta-merta PT OP atau PT Perserorangan itu mendapatkan, Kak, karena Hmm, ada pengecualian terkait dengan PT Perorangan jika dia memiliki atau menjalankan suatu keahlian khusus, Kak. oh baik, siap. Kira-kira Bang, biar lebih paham lagi nih Nah, Bang kawan pajak, boleh nggak Bang dikasih contohnya sedikit Bang, biar lebih paham? oke, contohnya seperti ini ya. Jika ada seseorang, dia itu kebetulan dia memiliki PT Perorangan. Mm-mm. Lalu PT Perorangannya itu menjalankan kegiatan terkait dengan keahlian khusus, seperti dia menjalankan usaha sebagai konsultan pajak. Oh, Memang namanya PT Perorangan, tapi karena dia menjalankan usaha dengan keahlian tertentu, yaitu sebagai konsultan pajak, maka PT Perorangan tersebut tidak berhak mendapatkan PPh yang baik. bersifat final ini, Kak. Baik, baik. Sudah paham ya kawan pajak semua ya. Contohnya sudah dijelaskan dengan detail oleh narasumber kita. Harusnya kawan pajak nggak bingung lagi ya Bang ya. Betul. Baik, selanjutnya kita tadi berlanjut ke Pasal pokok 57. perubahan Ya. berikutnya, yaitu tentang terkait perhitungannya ini Bang. Nah, Apakah ada perbedaan atau tidak Bang terkait perhitungan? jelas, jelas sangat berbeda. Jadi ya, untuk pokok perubahan berikutnya adalah di perubahan pasal 58. Jadi pasal 58 ini terkait dengan agregasi, Kak. Jadi Hmm. agregasi itu adalah penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenakan PPh final dan PPh non final. Itu termasuk dari Oh. PPh yang dari penghasilan dia yang didapat dari dalam negeri dan atau penghasilan dari luar negeri, Kak. Jadi dia akumulasi gitu ya Bang ya? Betul, jadi dia Oh, siap. diagregasi atau diakumulasi, Kak. Baik, baik, baik. Kalau dulu dia hanya yang terbatas usahanya aja gitu ya Bang ya? Betul, kalau dulu yang Hmm. dikenakan itu hanya usaha. Kalau sekarang penentuan atas omsetnya itu Mm-mm. adalah total yang diterima oleh wajib wajib pajak tersebut jika wajib pajak tersebut memiliki banyak entitas usaha, Kak, baik di dalam Hmm. negeri, di luar negeri, ataupun usaha-usaha yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Artinya dia memiliki usaha Oh. lain seperti kegiatan usaha atau kegiatan yang berkaitan dan keahlian. Itu tetap nanti dihitung total omsetnya, Kak. Jadi bisa jadi nggak boleh pakai tarif ini dong ya Bang ya? Betul, Bisa menjadi lebih dari 4,8 miliar. betul, Oh. Jadi dihitung semuanya baru dinilai bisa tidak menggunakan tarif betul, ini. Kak. Baik. Kita sudah bahas 3 perubahan pokok tadi ya Bang ya. Pertama dari sehubungan dengan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, lalu ada subjek pajak dan juga perhitungannya. Tadi Ya, udah 3 perubahan pokok, lalu masih ada nggak nih Bang perubahan pokok lainnya dalam PP ini? ya, tadi kan yang ketiga, sekarang ada lagi yang keempat. Itu perubahan keempat, dia Mm-mm. melakukan perubahan di pasal 59, Kak, ya. Nah, pasal Mm-mm. 59 apa? Ini terkait pengaturan jangka waktu atas insentif pajak tersebut, Kak. Jadi itu Hmm. sangat-sangat diatur sekali, Kak. Oh, jadi jangka waktunya gimana tuh Bang? Kalau Oke, boleh dijelaskan. jadi jangka waktu kalau dulu ya, Kak, ya, di Mm-mm. situ ada koperasi, ada PT, ada CV, ada firma, ada BUMDes, Kak, ya. Nah, dulu PT, koperasi, kemudian BUMDes itu memiliki jangka waktu selama 4 tahun, Kak, ya. Lalu Hmm. ada
koperasi, maaf, ada CV Kak ya, ada CV CV itu dapat insentif selama 7 tahun. Sedangkan yang orang pribadi mendapatkan insentif selama 7 tahun. 7 tahun. Kemudian setelah berlakunya PP ini, maka yang hanya mendapatkan jangka waktu atau menikmati insentif ini adalah PT perorangan Mm-mm. dan orang pribadi Kak ya. Mm-mm. Kemudian tambah lagi dengan koperasi. Mm-mm. Berapa lama untuk PT pribadi atau perseorangan dengan orang pribadi karena itu tidak dibatasi Kak. Oh, Sedangkan baik. untuk koperasi itu mendapatkan insentif selama 4 tahun Kak. Jadi sangat Baik. istimewa sekali. Oh, jadi di PP ini diatur ya Bang, kalau misalnya sebelumnya itu kan ada jangka waktunya, sekarang diganti menjadi kalimat sampai dengan WP tidak lagi memenuhi persyaratan, begitu ya Betul, Bang betul ya? Kak. Iya. Jadi harusnya lebih menguntungkan ya Bang ya PP ini ya? Betul. Jadi istilahnya udah UMKM sudah naik kelas itu Kak. Iya baik, tapi tetap kita doakan UMKM omsetnya naik terus Bang, Amin, biar nggak amin. pakai PP ini lagi. Amin. Baik, kita masuk ke topik yang terakhir nih Bang, tentang aturan peralihan. Boleh dijelaskan nggak Bang terkait PP ini di aturan peralihannya itu seperti apa? Jadi kalau sebenarnya bukan di tapi diringkas ya Kak ya. Oh Jadi baik, diringkas. terkait dengan ketentuan peralihan Mm-mm. dalam PP ini itu terkait dengan wajib pajak. Yang pertama Kak ya, wajib pajak yang jangka waktu pemotongan PPh final berakhir itu untuk tahun 2024 wajib pajak orang pribadi dapat dikenakan PPh final 0,5% untuk tahun pajak 2025 dan 2026. Kemudian tahun 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan PT, OP atau perorangan dapat dikenai PPh final 0,5% untuk tahun pajak 2026 sepanjang PP yang bersangkutan memenuhi kriteria PP 55 tahun 2002. Jadi PP yang sebelumnya kayak. Masih boleh Kemudian lanjut, ya, iya. kemudian koperasi Kak ya, Mm-mm. koperasi yang terdaftar sebelum PP berlaku dan jangka waktu pemanfaatan atas insentif berakhir pada tahun 2024 sampai dengan tahun pajak 2029 Mm-mm. dikenai PPh yang bersifat final untuk tahun pajak 2025 sampai dengan 2029 sepanjang Oh, WP yang bersangkutan memenuhi kriteria berdasarkan PP 55 ya kayak. masih boleh Kemudian lanjut berarti ya Bang ya? masih berlanjut Masih boleh Kak, karena dia kan berlanjut. masih berhaknya kayak Oh sesuai dengan baik. PP 55. Jadi tetap menghabiskan jangka waktu insentif yang sebelumnya diatur dalam PP 55 Kak. Lalu terkait dengan suket bagaimana? Mm-mm. Suket itu adalah surat keterangan yang didapat oleh mereka yang menikmati insentif di PP 55. Mm-mm. Nah, untuk suket ini kepentingan pemotongan PPh final 0,5% bagi wajib pajak untuk orang pribadi ataupun yang PT perorangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Mm-mm. Jadi tetap berlaku Kak sampai dengan WP yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah surat keterangan ini Kak ya yang untuk apa wajib pajak tersebut Mm-mm. terkait dengan koperasi itu dinyatakan tetap berlaku Kak, sama itu juga berlaku sesuai dengan PP 55. Kemudian dengan PT Perorangan dan Kursa ini terdaftar sebelum PP berlaku. Jadi PP berlaku ini kan di 22 April tahun 2026. 2026. Iya. Kalau dia sudah mengambil sebelum itu tetap berlaku Kak. Sampai jangka waktunya selesai Kak. Seperti itu. Baik, sudah lengkap semua ya kawan pajak. Penjelasan dari narasumber kita benar-benar dikupas tuntas semua sama Bang Toto terkait dengan peraturan PP nomor 20 tahun 2026 dari awal sampai dengan ketentuan peralihannya. Baiklah, terima kasih kepada Bang Toto yang sudah meluangkan waktunya menemani obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua, khususnya kepada kawan pajak yang sedang join dari Instagram Live kita pada hari ini. Bang Toto boleh kalau misalnya ada yang mau disampaikan kembali kepada kawan pajak? Baik, terima kasih Kak. Izin pesan saya adalah saya sebagai Fiskus, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak semua yang telah turut membangun negeri ini dengan membayar pajak. Mari kita terus bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Baik, luar biasa sekali ya kawan pajak.
Luar biasa sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini ya. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kembali untuk Bang Toto sebagai narasumber kita yang sangat Sama-sama. keren dan sudah memberikan informasi dan pencerahan kepada kita terkait dengan PPh Final UMKM PP 20 tahun 2026. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kawan-kawan pajak semua apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak semua untuk selalu waspada kepada segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, terkhusus atas nama KPP Pratama Tapak Tuan. Lalu kawan pajak, jangan lupa ya untuk selalu pantengin Instagram kita @pajaktapaktuan dan juga channel YouTube kita di KPP Pratama Tapak Tuan. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya ya. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Kontribusi kita kepada negara berperan penting bagi nusa dan bangsa. Terima kasih kawan pajak semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.